Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, ulama, kiai, pejabat pemerintahan, wali santri, bunyai semuanya, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Ahmad Tamim, sekeluarga besar, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita dapat menghadiri wisuda khatmil Quran, acara yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala catat kehadiran kita di sini sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada ilmu, cinta kita kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan. Hari ini saya bisa bersilaturahim, dan hari ini juga bisa hadir dalam acara wisuda khatmil Quran. Dalam kesempatan ini saya dimintakan orasi ilmiah. Orasi ilmiah sekitar Al-Quranul Karim. Dan orang bertanya, banyak orang yang selalu bertanya apa rahasianya orang menghafal Al-Quranul Karim itu. Karena dengan kemajuan sains dan teknologi, banyak teman-teman kita yang di sebelah sana mengatakan, apa gunanya kita menghafal Al-Quran kalau hanya sekedar ingin cari tahu ayatnya nomor berapa, adanya di surat apa, halaman berapa, juz berapa, itu 1 menit juga sudah ketemu. Nah, yang berpendapat begini ini yang tidak mengerti dengan Al-Quran dan tidak pernah mempelajari ilmu Al-Quran itu. Maka dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sebahagian dari rahasia kita menghafal Al-Quran. Ada 22 poin rahasia menghafal Al-Quranul Karim.
Jadi kalau kita bahas satu poin itu 10 menit, berarti kita nanti sampai jam 2 insya Allah istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan kembali insya Allah sampai dengan waktu asar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tersenyum-tersenyum ini semuanya saya yakin tidak ikhlas. Al-Quran bagi kita umat Islam adalah segalanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan kehidupan kita. Banyak ayat yang kita temukan yang menceritakan jati dirinya Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nanti ayat 185-nya diulang lagi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah An-Nisa nanti kita temukan lagi, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Diulangi lagi pada surah Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dalam surah Yunus ayat 57 Allah jelaskan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 9 surah Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Surah yang sama ayat 82 Allah ulangi lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan lain-lain. Kalau kita ungkap ayat-ayat itu saja yang menjelaskan jati diri Al-Quran, habis waktu kita. Di samping Al-Quran itu adalah tadi itu al-haqqu mir rabbikum, pusat kebenaran. Isinya adalah kebenaran karena Al-Quran adalah wahyu. Wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diyakini Al-Quran itu sempurna. Di dalamnya ada cerita, ada masalah-masalah masa lalu yang pernah terjadi. Sebagai mukjizat, Al-Quran juga menantang siapa yang tidak percaya itu adalah wahyu Allah, ayo buat seperti Al-Quran. Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. 114 surat. Tidak bisa turun 10. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayat. Tidak mampu juga. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi.
Itulah ayat 23 dari surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Itu tantangan. Orang-orang kafir mengatakan dan menuduh Nabi itu adalah pusatnya dusta, syair, kahin, majnun. Tapi Allah jelaskan itu semuanya tidak benar. Ayat 4, 5 dan 6 surah Al-Furqan Allah jelaskan, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima. Dijawab semuanya tuduhan itu tidak benar. Sebagai mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan mukjizat itu disesuaikan dengan kondisi umatnya. Apa keahlian, kepakaran dari umatnya itu? Zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umatnya menguasai ilmu sihir. Allah turunkan mukjizat mengungguli ilmu sihir itu. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, umatnya menguasai ilmu ketabiban. Allah utus Nabi Allah Isa dengan mukjizat mengungguli ilmu ketabiban yang mereka kuasai. Umat Nabi Muhammad dua-duanya tidak, sihir tidak, ilmu ketabiban juga tidak, tapi sudah sampai kepada puncak penguasaan mereka dalam sastra Arab, bahasa Arab. Maka Allah tantang dengan Al-Quran itu. Jangankan ayatnya, hurufnya saja mempunyai makna yang luar biasa. Satu huruf punya makna, apalagi satu huruf itu bertemu dengan huruf lain yang menjadi kosakata. Kalau kita bertanya berapa jumlah huruf Al-Quran itu, terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan 323.916 huruf. Ada yang mengatakan, yaitu pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang wafat 1897, mengatakan jumlah huruf Al-Quran itu ada 315.980 huruf. Kenapa terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan menghitung basmalah itu satu ayat dari setiap surat Al-Quran ataukah tidak. Setelah mereka sepakat basmalah satu ayat dari surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah saja 19 huruf kali 118 surat berapa itu? Ketika hurufnya satu bertemu yang lain, namanya kalimat, kosakata. Kosakatanya berapa jumlahnya? Ada 77.934 kosakata. Berapa surat? 114 surat. Dan seterusnya. Itulah Al-Quranul
Karim. Maka diyakini Al-Quran itu sempurna dalam artian isi dan kandungannya sangat-sangat luas, tidak bisa kita jangkau, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Allah jelaskan juga, ayatnya selalu kita baca paling tidak malam Jumat, surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-Quran saling menafsirkan, saling menjelaskan. Ayat ini dijelaskan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Nabi diperintahkan, sampaikan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti tinta untuk menulis, yang ditulis adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, penanya adalah ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini, dipastikan lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Air laut yang ada di semua benua dunia ini tadi yang sudah diganti dengan tinta akan habis dan kering. Walau ji'na bimithlihi madada, didatangkan lagi seperti itu, digunakan lagi, dia akan habis dan kering. Yang ditulis belum selesai. Itulah keluasan dari Al-Quranul Karim. Maka kita ketika ingin tahu pesan-pesan Al-Quran itu harus memiliki sekian banyak ilmu, seperangkat ilmu pengetahuan yang disebut dengan istilah ulumul Quran, bukan ilmu Al-Quran. Ulum artinya banyak, artinya banyak. Berapa jumlah ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari? Kalau kita berangkat dari tulisannya Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah, dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau katakan ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari paling tidak ada 47 cabang. Yang pertama disebut apa? Tafsir. Tafsir aja kita pelajari tidak selesai-selesai. Ketika menutup pendahuluannya, beliau katakan, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Sampai dia katakan, fa inna sina'ata tawilah wal umra qasir. Jadi ketahuilah satu cabang saja dari cabang-cabang ini, kalau ada seseorang yang ingin menguasainya, istiqsa'ahu, bukan istiqsa'aha, isti'abahu, ihatatahu, ma'rifatahu, lastafrara umrahu. Dijamin umurnya akan habis, yang dicarinya belum selesai.
baru belajar satu cabang saja sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena perjalanan panjang, umur kita pendek. Ilmu ini tidak stagnan, dia terus berkembang. Sampai masanya Imam Az-Zarkashi rahimahullah, itu dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, yang bedanya hanya 100 tahunan. Wafatnya 911 Hijriah. Menulis buku namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jumlah ilmu Al-Quran sudah menjadi 80 cabang. 80 cabang. Nah, Al-Quran saling menafsirkan, maka ada tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran juga ditafsirkan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi, karena Allah berikan otoritas kepada beliau. Itulah ayat 44 yang sering kita baca dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nanti yang begini ini disebut dengan istilahnya at-tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur ini menjadi kajian tersendiri. Kita selalu menggunakan bukunya Imam As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'tsur. Itu buku yang paling hebat. Sekarang dengan perkembangannya, karena umat Islam ini kaya dengan manuskrip, kita punya 650.000 manuskrip yang masih ditulis tangan, yang tersebar dia di seluruh dunia ini. Nah, ada yang mengkaji itu, dikumpulkan semua data manuskrip dari berbagai belahan dunia selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Itulah yang ditulis oleh Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar, guru besar ilmu Al-Quran dan tafsir di Universitas Al-Azhar. Beliau tuliskan sebuah buku disebut dengan istilahnya mausu'ah, ensiklopedi tentang tafsir bil ma'tsur. Ensiklopedi. Berapa jilid? 24 jilid panjangnya. Kalau buku 20 jilid, 24 jilid, itu tidak usah dibaca. Diletakkan di meja, dilihat saja, insya Allah sudah kenyang. Insya Allah sudah kenyang. Ya, satu saja baru cabangnya. Nah, maka dari itulah ketika Nabi menjelaskan itu semuanya, nanti hadis-hadis Nabi itu juga perlu ilmu juga. Kalau Al-Quran ayatnya hanya 6.236 menurut pendapat yang paling kuat, maka hadis Nabi jumlahnya berapa? Ratusan ribu. Dan juga perlu ilmu supaya jangan salah dalam memahaminya. Itulah yang disebut dengan ulumul hadis, mustalahul hadis, usulul hadis, qawaidul hadis, dan lain-lainnya. Jumlah ilmunya berapa? Jumlah ilmunya lebih banyak dari ilmu Al-Quran itu. Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat 405 Hijriah, dalam bukunya Kitabu Ma'rifati Ulumil Hadis, beliau sebutkan ilmu hadis itu jumlahnya
yang harus kita pelajari paling tidak ada 52 cabang. Dan terus berkembang juga. Masanya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani 430 Hijriah, Al-Khatib Al-Baghdadi dan seterusnya, sampai dengan Imam Ibnu Salah Asy-Syahrazuri yang wafat 643 Hijriah. Beliau menulis luasnya ilmu itu dengan sebuah muqaddimah saja, pendahuluan saja. Disebutkan berapa? Ilmu hadis sudah tidak 52 lagi, sudah menjadi 65. Maka buku ini mendapat perhatian dari para ulama. Ada yang membuat syarahnya, ada yang membuat ringkasannya, sampai dengan berjumlah 33 kitab. 33 kitab. Sampai kepada Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah, beliau katakan, anwa'u ulumil hadithi katsiratun la tu'addu. Sudah banyak dan tidak bisa dihitung. Itu perkembangannya. Bagaimana keluasannya? Salah seorang ulama muhaddis abad ke-6 yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat 584 Hijriah menuliskan dalam kitabnya Al-Ujalah, apa katanya? Anwa'u ulumil hadithi katsiratun tablughu mi'ah, kullu naw'in minha ilmun mustaqil, falau anfaqat talibu fihi, bukan fiha, fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Jadi cabang-cabang ilmu hadis itu sekitar 100-an. Setiap ilmu sudah menjadi ilmu yang mandiri. Kalau ada seorang talib, penuntut ilmu, ingin menginfakkan umurnya untuk mencari tahu satu saja dari sekian banyak cabang ilmu hadis itu, dipastikan ma adraka nihayatahu, dia tidak akan sampai ke finishnya. Artinya baru belajar sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan keluasan dari ilmu Al-Quran dan keluasan daripada ilmu hadis itu. Maka tadi Pak Yai ceritakan, pondok ini tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi harus diisi dengan ilmunya. Ya, termasuk tadi ilmu qiraat katanya sudah mulai diapakan. Ya, karena melalui pondok ini kita yakini Al-Quran itu dipelajari bitalaqi wal musyafahah. Tidak boleh belajar Al-Quran melalui kaset, dibuka kasetnya Ustadz Muammar, Ustadz Muammar jerit-jerit, kita ikut jerit-jerit juga, haram hukumnya. Kita harus talaki. Bagaimana si guru menyebutkan huruf itu, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ya, ahkamnya, ahkamul maddi wal qasrnya, panjang pendeknya, harus dari mulutnya si guru. Dibuatlah kaidah al-fathah, la tatimmul fathatu illa bi fathis syafatain. A, bukan a. Kurang buka, dibukakan oleh guru kita mulut kita. A. Kasroh, la tatimmul kasratu illa bi khafdis syafatain.
I, bukan I. Kurang bawah, jewer mulutnya. Kalau dhamma, la tatimmu dhammatu illa bi dhammi syafatain. Bukan Maka kalau ada bacaan yang tidak jelas dhammah kasrah fathahnya, jangan diikuti. Dulu ada kaset yang beredar dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan diikuti, itu bacaannya salah. Walaupun yang bacanya orang Arab. Dia harus talaqi wal musyafahah. Maka diperbaiki. Sekarang kita dengar bacaannya sudah bagus ya, seperti bacaan para qori-qori itu. Maka tadi itulah kita talaqi. Maka talaqi itu menunjukkan ada ketersambungan antara kita yang belajar sebagai murid dengan guru. Guru dengan gurunya bagaimana? Dengan gurunya bagaimana? Sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya sanad. Saya berjuang bersama salah seorang dari Malang, itu sudah tinggal di Bogor, Ustadz Abid Mu'affan namanya. 5 tahun kita berjuang melacak sanad-sanad Al-Quran dari para penghafal Al-Quran, kiai-kiai kita di Indonesia. Dari ujung sampai ke ujung. 5 tahun belum selesai. Tulisannya apa? Pernah menulis karyanya, bukunya juga saya kumpulkan. Ada rak sendiri yang masih ditulis dengan tulisan tangan, ada yang sudah kita perbaiki, ditulis ulang, menjadilah dia sebuah buku. Mereka belajar Al-Quran dulu, sanadnya jelas. Maka kiai-kiai kita ketika mukim di Mekah dulu 20 tahun, ya, termasuk Syekhuna Kiai Haji Hasim Asy'ari, siapa lagi, semuanya 20 tahun, 25 tahun. Disitulah berkumpulnya para ulama. Mereka ambil sanadnya, pulangnya disampaikan, saya dapat sanad Al-Quran ini dari guru saya namanya ini. Beliau dapat dari ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya ijazahkan sanadnya nanti. Ya, lebih besar dari TV itu. Besar, nanti dibingkai, dikasih prim, ya diletakkan di pondok. Supaya apa? Ilmu kita resmi. Ilmu yang kita dapatkan Al-Quran dan semua disiplin ilmu keislaman. Mau ngajar kitab apa saja harus jelas dia belajar kitab itu dari siapa, gurunya itu siapa. Bukan dapatnya itu di terminal bis, bukan di stasiun kereta api, tidak. Ngaji dari guru. Kemudian guru nanti akhirnya mengatakan, arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi, sampai kepada penulis kitab yang bersangkutan. Karena banyak tidak pernah belajar Sahih Bukhari dari guru mana, ngajar jadi masjid, ngajar Sahih Bukhari. Ya, kiainya sendiri, ustadznya sendiri tidak jelas ilmunya. Kalau ustadznya tidak jelas, anak muridnya insya Allah lebih tidak jelas lagi. Kalau ustadznya liar, maka muridnya insya Allah lebih liar lagi. Karena banyaknya disiplin ilmu itu,
Kita tidak boleh berhenti belajar. Siapapun dia. Seorang ulama besar pun dia. Kenapa? Karena ilmu-ilmu agama ini senantiasa terus berkembang. Perkembangannya melahirkan karya-karya ulama, para cendekiawan. Maka kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, ketinggalan kita. Kita masih cerita masa-masa kemerdekaan, ya tahun 45 kita sudah tahun 2025. Maka salah seorang murid pernah bertanya dia kepada gurunya, "Man ahwajun nasi ilal ilmi?" Siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Kalau kita jawab al-juhala, orang yang bodoh, itulah yang memerlukan ilmu pengetahuan. Ternyata jawabannya tidak begitu. Ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Ulama itu sendiri, ilmuwan itu sendiri. Ketika ditanya kenapa? Dijawabnya, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang predikat sebagai seorang ilmuwan kalau terus belajar. Tapi kalau sudah merasa cukup, gelar keilmuan, keulamaan itu akan tanggal, lepas dari dirimu. Dan kamu waktu itu sudah menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka tidak ada kata selesai belajar. Ya, titel-titel itu hanya sekedar identitas. Dulu ketika kita sekolah dulu masuk perguruan tinggi, 3 tahun sarjana muda dikasih gelarnya BA, Bachelor of Arts, ya di IAIN dimanapun BA dulu. Saya dapat BA-nya tahun 73. Saya laporkan sama ayah saya, "Bah, sudah dapat nih titelnya BA." Kata ayah saya, "Tahu enggak kamu arti BA? BA itu artinya belum apa-apa." Kemudian dapat lagi setelah BA biasanya dokterandes. Iya kan? Dokterandes. Apa kata ayah saya? Dokterandes itu singkatan dari dal ro sin, darosa. Belajar. Baru mulai belajar. Ya, naik sendiri lagi, naik lagi. Maka belajar di mana-mana sama. Ayah saya dulu, saya izin, "Bah, saya mau belajar nyantri, ngaji, belajar di Jawa." Saya di Palembang. Kata ayah saya, "Belajar itu di mana saja sama. Yang penting keseriusan dan ketekunan. Selama di Indonesia tidak boleh." Terus saya tanya, "Kalau keluar negeri boleh enggak, Bah?" "Ah, boleh." Saya cari itu beasiswa. Ya, ketika saya sekolah dulu, saya masuk IAIN Raden Patah Palembang. Begitu selesai sarjana muda itu, nilai saya alhamdulillah. Tidak ada yang angka 8 itu, tidak ada 9, 10, 9, 10. Paman saya terus, "Kamu mau kemana?" Saya bilang terserah. Dicarikan. Ijazah itu dibawakan kemana-mana ke berbagai duta-duta besar yang di Jakarta. Dapat 5 negara. Mesir dapat, Iran dapat, Kuwait dapat, Saudi dapat, Qatar juga dapat. Nih, saya bilang sama ayah saya, beasiswa sudah ngasih ini, menunggu saya keluar. Bagaimana? Nangis dia. "Berarti kamu mau ninggalin saya," katanya.
Enggak, saya minta musyawarat. Yang mana yang saya pilih? Kata ayah saya, pilih saja Madinah. Supaya apa? Supaya ada komunikasi. Paling tidak setahun sekali ada orang pergi haji. Ada komunikasi kita. Ternyata begitu saya masuk tahun 76 di Madinah, Raja Khalid, pengganti dari Raja Fahad, Raja Faisal, mengumumkan anak-anak yang wafidin, maksudnya beasiswa dari luar, setiap tahunnya kan boleh kembali ke negaranya masing-masing, dikasih tiket pulang pergi gratis. Oh, seneng lah, baru berapa bulan di sana, oh ini ada kesempatan pulang ini. Akhirnya Universitas Islam Madinah, apa aturannya? Yang lulus boleh pulang, yang tidak lulus tidak boleh pulang. Alhamdulillah kita lulus terus, pulang terus kita, setiap tahun pulang, setiap tahun pulang. Dan tiketnya dikasih sejauh mana kota yang kita tuju di Indonesia ini. Saya orang Palembang, minta tiketnya kemana? Ke Biak, Papua sana. Nanti tiket Jakarta Biaknya ditukar, kelilingkan. Palembang, Medan, nanti ke Padang, kemana. Tujuannya berdakwah, ya, bukan jalan kita cari guru juga untuk kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka tidak ada kata selesai. Nah, pertanyaannya, apa rahasianya kita menghafal Al-Quran? Yang jelas menjawab yang tadi teman kita di sebelah tadi, tidak ada gunanya menghafal Al-Quran. Jawaban pertamanya, menghafal Al-Quran itu ada sisinya at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti sunnahnya Nabi menghafal Quran. Kita ngikut menghafal Quran juga, melaksanakan sunnah beliau. Karena kalau Al-Quran tidak dihafal nanti hilang. Melaksanakan sunnahnya para sahabat, melaksanakan sunnahnya para tabi'in, dan seterusnya. Maka karena Al-Quran itu sebagai mukjizat, maka rahasianya hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim, dimudahkan oleh Allah kepada semua. Mau tua bisa hafal, masih muda bisa hafal, remaja bisa hafal, anak-anak juga bisa hafal. Ya, kita lihat di mana-mana. Jawa Timur apalagi. Ya, umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran, dan bahkan dengan bahasa Arabnya yang bagus. Baru kelas 2 SMP sudah hafal 30 juz. Apalagi yang lebih daripada itu. Nah, sampai dengan yang tua bangka pun bisa hafal Quran. Kemarin itu viral, umur 72 tahun, sebentar lagi sudah meninggal dunia, baru hafal Quran dia, nyesel, nangis. Kenapa enggak dari dulu saya menghafal Al-Quran itu? Ibu-ibu, 2 beradik dia, umurnya 84 tahun. Kita umur 84 tahun jalannya sudah tidak jelas. Hafal Al-Quran 30 juz. Nah, itulah yang kita galakkan. Maka muncullah pondok-pondok tahfizul Quran
yang berkualitas, bukan sekedar pondok saja, bukan sekedar menghafal saja, maka dibarengi dengan ilmu yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Maka diadakanlah oleh Arab Saudi pertama kali musabaqah tahun 80, musabaqah hafalan Al-Quran dan tafsirnya, ada tilawahnya, 1 juz dengan tilawahnya, 10 juz, 20 juz, 30 juz, 30 juz dengan tafsir juz tertentu. Saya masih sekolah di sana itu. Ya, maka kita juga buat cabang itu. 82, 83 mulai. Dan sekarang alhamdulillah yang 1 juz masih dijaga, dipelihara untuk memotivasi anak-anak kita. Orang sudah 5 juz. Ya, di Mesir sudah ada 10 juz dan tilawah. Kita akan kembangkan itu nanti sampai 20 juz dan tilawah, 30 juz dan tilawah. Bukan sekedar hafal, tapi bisa melakukannya seperti Ustadz tadi itu. Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Membaca Al-Quran berarti kita membaca wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membaca Al-Quran, setiap dia membaca Al-Quran berarti dia berdialog langsung dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, apalagi kita ngerti artinya, tidak usah ngerti artinya, baca Quran saja berarti kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi motivasi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan kitab yang lain. Ada nilai pahalanya. Tidak sia-sia kita mengucapkan 1 huruf Al-Quran. Sudah dihitung 1 kebajikan. Dilipat gandakan menjadi 10, 100 dan seterusnya. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Wa innamal alifu harfun. Wal lamu harfun. Wal mimu harfun. Likulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Dilipat gandakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1, setiap 1 huruf 1 kebajikan, dilipat gandakan 10, 100 sampai 700 kali. Oh, saya tidak bisa membaca Al-Quran, sudah baca alif lam mim aja lah. Duduk sana alif lam mim, alif lam mim. Berapa banyak dia baca, berapa banyak dia dapatkan? Nah, bagaimana kalau kita baca Al-Quran itu 1 juz, 2 juz. Ya, maka tadi tidak ada yang sia-sia. Tadi disebutkan oleh Pak Yai tadi, Nabi perintahkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran datang memberikan syafaatnya kepada kita. Engkau di dunia sudah membacaku, sekarang tinggal aku untuk memberikan syafaatnya kepadamu. Ibu-ibu, bapak-bapak juga yang menitipkan anaknya di pondok pesantren sampai hafal Al-Quran 30 juz. Nanti hari kiamat nanti di padang mahsyar nanti si anak membawa mahkota. Sekarang sudah pakai mahkota nih. Mahkotanya berlian-berlian, permata-permata dari surga. Dibawa untuk kemana itu?
akan dipakaikan kepada orang tuanya sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua yang sudah mengantarkannya menjadi hamilul Quran, hafizul Quran, hafizah Al-Quran. Nih dipakaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Orang yang hafal Quran bisa memberikan syafaat. Orang yang hafal Al-Quran luar biasa. Luar biasa. Orang yang hafal Quran itu Allah mudahkan. Dulu orang menghafal lama-lama 1 tahun, ya 2 tahun. Sekarang tidak perlu lama-lama hafal Quran, ya, dan sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor, hafal Qurannya hanya berapa hari? 40 hari 30 juz. 40 hari. Oh, itu orang Arab tuh. Habib lainlah, akalnya lain, cerdas. Orang Betawi. Betawi dulu pernah menjadi Rais Syuriah PBNU. Allah yarham Dr. Nahrawi Abdus Salam. Dulu menjadi Rais dia. Ya, kita sering ke Jawa Timur dia sama dia. Beliau ini faqih. S2-nya 3. Ada 3 S2-nya. Doktornya terus di Al-Azhar. Menulis disertasi Al-Imam Asy-Syafi'i baina qaulaihil qadim wal jadid. Qadim wal jadid 1 jilid besar. Beliau berapa tahun meninggalkan Indonesia ini dari tahun 52. Terus ke Mekah belajar. Dari Mekah langsung ke Mesir. Tinggal di Mesir. Bahasa Arabnya lebih bagus dari bahasa orang-orang Arab itu. Digelari dengan siapa? Nahrawi Asy-Syair. Dulu zamannya Jamal Abdul Nasir. Kalau Jamal Abdul Nasir ada acara, dia diundangnya. Ketika acara itu berjalan, dia buatkan syairnya, dibacakan sama dia. Ya, ini meninggalnya tahun 1998. Anaknya juga sudah doktor, istrinya orang Mesir. Anaknya sudah doktor, saya bimbing kemarin sudah selesai doktor juga perempuan. Nah saya tanya, Bapak dulu ngapal Qur'annya berapa lama? Kan biasanya orang banyak ngapal Qur'an ini diam-diam, dia nak ngaku dia. Saya tahu. Ya, katanya ente tanya-tanya. Ente berapa lama? Ya nanti kalau Ustaz jawab, saya jawab juga. Dijawabnya saya hafal Qur'an 52 hari. Di mana menghafalnya? Di bawah Hijr Ismail. Ya, tempat juga punya pengaruh juga. Ya, tempat juga punya pengaruh. Dulu saya ngapal Qur'annya di Raudhah. Ya, dulu Raudhah enggak seperti sekarang. Harus scan segala macam. Ya, dulu sepi. Ya, habis asar saya sampai Isya nanti tiap hari. Saya di situ, enggak perlu waktu lama-lama. Maka diciptakanlah sekarang berbagai metode cepat. Baca, tulis, hafal Al-Quran. Ya, di Jawa Timur ada berapa metode? Ada namanya metode file komputer. Yang di Jombang ya, Hafinidah. Dr. Hafinidah. Murid saya itu. Di UIN, Surabaya. Suaminya juga doktor, murid saya juga. Dia buat file komputer. Jadi otak manusia ini lebih hebat dari komputer yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dengan teorinya.
nanti dituliskan angka 1 sampai 9 kosong, diacak 1, 2, 3 tidak, 1, 8, 9, 3, 2, dibuatkan itu. Anak-anak disuruh lihat, sudah dilihat semua? Aku coba diulangi, langsung seperti apa adanya. Berarti manusia punya kelebihan, tinggal kitanya yang bisa membina akal yang kita miliki itu. Maka orang yang hafal Quran pasti cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Maka kita motivasi ya, kalau Kementerian Agama memang tugasnya hafal Quran, beri beasiswa. Hafal Quran, mau masuk perguruan tinggi mana saja, UIN mana saja, diterima tanpa testing. Begitu masuk bebas SPP, dikasih beasiswa lagi, bila perlu sampai dengan S3. Sekarang Dikti juga begitu. Ya, ini jasanya Pak Muhammad Nasir dulu, yang menjadi Menteri Diknik dulu. Ya, guru besar di Undip Semarang. Saya bilang ketika musabaqah di Malang dulu, perguruan tinggi, saya bilang apa yang Bapak mau tinggalkan? Sebentar lagi jabatan menterinya selesai. Dia tanya, apa Pak Yai? Bapak keluarkan keputusan menteri bagi siswa yang masuk perguruan tinggi di mana saja, negeri terutama, hafal Quran 30 juz, diterima masuk fakultas mana saja, jurusan apa saja, tanpa testing. Tanpa testing. Nanti langsung dikasih bebas SPP, dikasih beasiswa. Ya, sekarang apalagi ada beasiswa, mau cari beasiswa mana? Basnas ada, LPDP ada, mau dari Kementerian Agama ada. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ya, sekarang fakultas kedokteran banyak yang hafal Quran. Kalau wisudawan, wisudawati terbaik si A, nilainya IP-nya 4 sempurna, 397, 395. Cari tahu, pasti hafal Quran. Pasti dia hafal Quran. Ya. Maka UIN yang terbanyak penghafal Quran itu adalah UIN Malang. Sekarang diikuti UIN Surabaya. Ya, kemarin sudah diberikan penghargaan yang lulus S1 hafal Quran 30 juz, diberikan penghargaan. Kenapa? Karena orang yang hafal Quran itu kecerdasannya di atas rata-rata, ya, di samping nanti keistimewaan lain yang diberikan. Bahasa Arabnya pasti lebih bagus, dialek Arabnya pasti lebih bagus, karena setiap hari yang dibaca bahasa Arab. Apalagi dia punya yang namanya apa? Yang namanya ar-rahatun nafsiyah, ketenangan jiwa. Orang yang hafal Quran itu tenang, dia tidak pernah galau. Rasa sedikit, wudu, baca Al-Quran. Takrir hafalan Qurannya, insya Allah selesai. Di samping ar-rif'atu fid darain, punya keistimewaan, kedudukan yang sangat terhormat di dunia dan di akhirat. Di dunia dia baca Quran, dia hafal Quran, itu sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk ke dalam ahlullah. Maka Nabi ketika duduk di tengah-tengah sahabatnya,
Beliau katakan, lillahi ahlun fid dunya. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Sahabat terus balik bertanya, halillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah? Betul itu. Kata Nabi, na'am, lillahi ahlun fid dunya. Mereka terus bertanya, man haula ya Rasulullah? Siapa mereka? Apa kata Nabi? Haula'il ladzina yaqra'unal Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah. Wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Qur'an di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Siapa yang menghina mereka, Allah juga akan hinakan. Barulah Rasulullah terus memanggil sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, ya Abu Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah. Dalam riwayat ba'dal anbiya wal ulama, itulah hamalatul Quran. Tidak ada yang paling mulia di dunia ini setelah para nabi-nabi, setelah para ulama, melainkan hamalatul Quran. Maka di dalam hadis yang lain dijelaskan lagi apa kemuliaan yang Allah berikan. Dalam sebuah hadis diceritakan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Hamba Allah yang paling mulia di bumi ini setelah para nabi-nabi adalah ulama. Setelah ulama itulah penghafal Al-Quranul Karim. Apa kemuliaannya? Dalam hadis ini diceritakan 4 kemuliaan. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Dia meninggalkan dunia ini sama dengan para nabi-nabi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jaminan husnul khotimah. Kita selalu mendoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Orang yang hafal Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Yang kedua apa? Yang didapatkan wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Nanti ketika dibangkitkan itu sudah bersama para nabi-nabi, ngelompoknya sudah sama nabi-nabi. Seperti orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sudah ngumpul para nabi bersama para nabi-nabi. Kalau sudah penghafal Al-Quran perempuan pakai baju putih semua di lapangan itu, ya, di lapangan universitas di Pasuruan itu. Saya diminta memberikan sambutan. Sebelum saya memberikan sambutan nangis saya. Ya Allah, yang hafal muda-muda, yang tua-tua ada duduk sendiri dia. Nanti mau dikumpulkan lagi. Beliau bilang sama saya, insya Allah Pak Yai, kita kumpulkan 10.000 penghafal Quran perempuan. Ini sedang dicari tempatnya. Ya, ada yang mengusulkan di Jogja, dibuat di Jogja. Karena di Jogja banyak lapangan, 10.000. Ya, 10.000. Banyak laki-laki juga banyak, puluhan ribu kita punya. Ya, maka kita dalam arena musabaqah Al-Quran, baik itu tilawah, tahfiznya, tafsirnya, qiraatnya, itu sudah memberikan warna perkembangan daripada Al-Quran itu di tanah air tercinta. Di berbagai negara yang mengadakan musabaqah,
Sekarang negara yang sudah mengadakan musabaqah ada 27 negara. Dulu hanya Mesir, Saudi, Iran. Ya kalau Malaysia sudah duluan dia tilawah dari tahun 57. Ya, nah sekarang sudah 27 negara yang internasional, termasuk negara-negara Afrika. Kita kirim anak-anak kita yang kecil-kecil, umur 12 tahun tadi, ya ada yang dari mana? Dari Gorontalo kemarin itu, di Qatar, ya masih kelas berapa? Kelas 6 SD, 30 juz, juara 1. Ya, nah hanya kita memang belum bisa memberikan penghormatan kepada penghafal Al-Quran itu. Ya doakanlah negara kita bisa berbuat seperti itu. Ya musabaqah hadiahnya Masya Allah. Ya hadiahnya kalau Emirat Arab yang di Dubai setiap tahunnya itu mengundang lebih dari 100 negara, kadang-kadang sampai 120 negara penghafal Al-Quran itu. Di tes pertama kali saya tes dengan tim kecil hafalannya, lolos dia untuk masuk babak berikutnya, langsung dikasih amplopnya uang dolar $10.000, 150 juta. Belum menang itu, baru lolos dari seleksi pertama untuk masuk seleksi kedua. Nanti kalau lulus, masuk dia final, menjadi 10 besar pemenangnya, itu yang nomor satunya, itu dapat berapa? $300.000. Berapa miliar tuh? 5 miliar. Nggak usah nomor 1 lah, nomor 10 aja. Nomor 10 aja sudah hampir 1 miliar dapatnya. Nomor 10. Ya, kalau diberikan kerupuk udang berapa banyak tuh? Berapa banyak itu? Luar biasa. Itu penghargaan mereka. Ya, penghargaan mereka. Ada yang musabaqah antar pemenang. Siapa yang pemenang internasional? Musabaqah lagi di Qatar. Ya, di Qatar musabaqah. Hadiahnya berapa? Ratusan ribu dolar. Ya, kita alhamdulillah masih di bawah itu semua. Dulu yang menang musabaqah dikasih hadiah haji. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Ya, dulu zaman saya dulu Masya Allah saya kasih semua. Allah muliakan, kenapa kita tidak muliakan mereka? Sayang, duitnya dikeluarkan. Orang-orang Arab itu kenapa ngasih hadiah besar-besar sama penghafal Al-Quran? Dia yakin Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Ya, maka tadi itu saya sepakat dengan Pak Yai tadi, di samping menghafal kita cari tahu juga apa di balik makna dari yang dihafal itu. Paling tidak satu disiplin ilmu saja, tafsir. Ya, tafsir Al-Quran kita bisa pelajari, kita bisa kuasai. Ketika kita bisa membacanya dan bisa menghayati maknanya yang sekarang disebut dengan ilmu tadabbur, menjadikan kita lebih yakin lagi, lebih merasakan nikmatnya lagi, karena kita tahu makna dari yang dibaca itu. Ya tafsirnya kecil-kecil lah tadi itu, tafsir Jalalain dulu apa, naik sedikit nanti apa, tafsir apa, Safwatut Tafasir karyanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, naik lagi siapa, karena kitab tafsir luar biasa banyak jumlahnya, masing-masing
dengan keluasan ilmunya, metode yang digunakannya. Sudah banyak yang lihat-lihat jam ini. Ada yang di belakang ngangkat lagi gini. Saya penceramah malulah kalau mau lihat jam dulu. Iya kan? Iya. Tapi karena nama saya ini Akil. Akil itu apa artinya? Banyak akalnya. Orang yang banyak akalnya, kata orang Arab, al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya itu cukup dengan isyarat. Tidak perlu ada surat-surat cinta di sini, tidak perlu. Itu isyarat, Ustadz sudah cukup Ustadz. Panas, perutnya juga sudah lapar. Ya. Nah kita namanya ilmu, tidak ada kata selesainya. Itu sebahagian yang bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup Ustaz ya? Cukup ya? Gimana? Cukup? Cukup ya? Doa. Oh, ya. Tadi saya bacakan Quran dulu ya, sedikit ya. Kita bacakan surat-surat pendek aja lah. Biar kita bisa menghayati bahwa membaca Al-Quran perlu ilmunya, ya, perlu ada talaqi wal musyafahahnya tadi itu. Bismillah. Ya, nanti habis. Ustaz minta tambah lagi 1 jam lagi kata Ustaz. Iya, untuk sanad saya ijazahkan ya. Sanad berbagai disiplin ilmu pengetahuan keislaman. Saya punya sanad dari banyak guru. Ya, saya punya buku sabat sendiri sedang dicetak, Faidul Anwar fi Asani di Syekh Sayyid Aqil bin Husain bin Aqil Al-Munawwar. 3 jilid begini nih. 3 jilid guru-guru saya semua. Nah, salah satunya dari kumpulan sanad dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani yang wafat tahun 90. Ya, tahun 90, 1410 Hijriah. Beliau ini dikenal dengan musnidud dunia. Ya, ilmunya apa saja. Ketika beliau menyampaikan, nanti menjelaskan kita baca kitab apa di badan beliau, itu tidak tergambarkan kita, luar biasa keluasan ilmunya. Sampai ketika beliau mau meninggal pun dia tahu kapan dia akan meninggalkan kita. Ya, tahun 90 saya habis haji biasa pamit dari Mina, pamit mau ke Madinah. Saya datanglah tanggal 14 Zulhijjah itu, biasa saya ke rumah dia pamit. Keluarlah dia di ruang tamu itu. Dia bilang ahlan wa sahlan Sayyid, katanya ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Saya baru pulang waktu itu 3 tahun dari dokter saya di Ummul Qura itu. Yang ditanya pertama apa? Apakah sanad-sanad keilmuan itu sudah disampaikan, diajarkan? Saya jawab, alhamdulillah. Terutama di pasca sarjana, saya sampaikan semua apa yang saya terima dari Tuan Syekh. Ya sudah, katanya, baca Quran dulu lah. Selesai saya baca Quran, dia tatap saya. Allah.
Dia tatap saya terus, ada apa Syekh? Enggak. Nunduk lagi dia, diawasnya lagi saya. Ada apa Syekh? Enggak, katanya. Ini pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini kita enggak ketemu lagi. Jangan Syekh, jangan. Saya peluk dia, saya cium kakinya. Enggak. Saya lihat kakinya sudah bengkak memang. Ya karena ada sakit gula. Apakah saya harus nunggu di sini? Saya enggak usah ke Madinah dulu. Enggak, jangan. Amanah. Saya seperti Ustadz juga bawa jemaah terus ya. Ya, jemaah plus sampai sekarang alhamdulillah ya dari tahun 76. Akhirnya saya berangkatlah ke Madinah. Tapi saya kontak terus tuh. Bagaimana Syekh? Nggak taunya tanggal 16 kawan akrab dia yang berasal dari Kediri, Kiai Hasan, Kiai dari Kediri meninggal. Ya Allah, ini tanda ini. Ya, Kiai Dahlan namanya, Dahlan Hasan Kediri. Saya sampai di rumah karena kita arba'in tanggal 25 Zulhijjah. Saya masih kontak, alhamdulillah katanya Syekh masih. 28 Zulhijjah ditelepon bahwa dia sudah meninggal dunia. Inilah namanya, saya sering bilang dulu ketika saya bawa ayah saya ngaji di bulan Ramadan di sana untuk hadir promosi saya. Ayah saya selalu cerita, katanya Agil, ini Syekh Muhammad Yasin, Muhammad Isa Al-Fadani ini namanya Waliyun Mastur. Waliullah tapi banyak yang tidak tahu. Nah ya saya juga seorang ulama. Waliyun Mastur. Saya bilang iya. Karena wali itu pasti ada namanya karomahnya, ada mukasyafahnya. Saya selalu, kalau saya ke rumah dia, ada keperluan, saya tidak ceritakan, endak muskilah, ada masalah, ya. Tahu dia, ya, tahu dia, dan ya alhamdulillah. Beliau sampai sekarang ilmunya kita sebarluaskan, sanad keilmuannya juga kita sampaikan di mana-mana. Maka saya khusus ya dari Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Ada juga sanad saya dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang meninggal 2008 ya yang lalu. Itu ada nanti satu buku namanya At-Tali'us Sa'id Al-Muntakhab min Ghuraril Asanid, satu buku kitab tafsir, kitab hadis, dan juga wirid-wirid yang biasa kita baca ya, hizib Nawawi, hizib Bahar, hizib Haddad, hizib Nasr, dan dalam semuanya itu ada sanadnya, dia sampaikan, dia terima dari sanadnya ya, di depannya sebutkan isnadi min ali Ba'alawi karena beliau Al-Hasani ya, disebutkan semuanya itu. Nanti saya ijazahkan dan dalam kesempatan ini saya akan sampaikan ikrar ijazah itu. Ajastukum hadzal isnad, jawab qabiltu, saya terima. Nanti teksnya saya kirimkan nanti di kopi yang banyak ya, disebarluaskan. Karena bukunya ini tidak ada tidak ada PDF-nya. Kalau bukunya Syekh Yasin itu sudah di PDF-kan. Ya, banyak buku-bukunya Syekh Yasin itu sanadnya macam-macam, ilmu apa dari siapa gitu disampaikan oleh beliau. Begitu juga nanti sanad Al-Quran itu. Dari Syekh Yasin juga ada sanad Al-Qurannya. Tapi sanad yang saya buat, saya ambil dari guru saya. Satu dari Medan,
Kiai Azra'i Abdul Rauf Al-Mandili yang wafat tahun 1993 ya. 10 Oktober itu di Medan. Terus satu lagi Kiai Abdul Rashid Siddiq Palembang. Karena beliau sama-sama mukim di Mekah, gurunya satu. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Hijazi Al-Faqih. Jadi karena gurunya satu, saya ambil sanad yang itu. Nah ke bawah ya itulah teman-teman kita, dan kita sudah cek usaha kita ini melalui berbagai negara, Mesir, Kuwait, Saudi, ya sudah kita minta cek dan sudah kita sempurnakan dan sudah kita tempelkan di Kairo. Kalau sempat nanti ziarah ke makamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di situ adalah Syekh Zakaria Abu Zakaria Al-Ansari ya yang meninggal 926 Hijriah. Ada juga di sebelahnya ada Al-Laits bin Sa'ad yang meninggal 175 Hijriah. Itu kita tempelkan, inilah sanad Nusantara. Ya, silsilah asanid dari kiai-kiai kita, guru-guru kita yang ada di Nusantara ini. Itu juga nanti saya kirimkan insyaallah, ditempelkan. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita. Ya, silaturahmi kita. Untuk ilmu kita jangan sampai tidak ada keberkahannya. Nanti guru-guru yang memberikan sanad itu kita kirimi Fatihah setiap mau tidur. Saya Yasin kirimi. Sama dengan kita ngirimi orang tua kita, guru-guru kita. Itu kita jalin komunikasi kita karena mereka hanya pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Mereka juga merasakan apa yang sedang kita rasakan. Nanti kalau sudah terjalin komunikasinya, oh saya ingin ketemu dengan guru saya si A. Tawassul kepada Allah, ya Allah temukan saya sudah kangen dengan orang tua saya, ibu saya, bapak saya, nenek saya, kakek saya yang selalu membina saya. Temukan ya Allah, insya Allah Allah akan temukan di dalam mimpi kita paling tidak. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup saya bacakan beberapa ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta ahaqqu man 'ubid wa ahaqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fanas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tuballigha amalana wa tusliha dhawahirana wa bawatinana wa tahfadna min kulli su'in wa makruh wa tasrif anna syarral mu'tadin wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma wajjihna ilal khair haitsu ma tawajjahna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nural Qur'an wa hidayatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma arzuqna minhu al-ilmu wal-amal. Allahumma syrah sudurana bil Qur'an
wa bayyid wujuhana bil Qur'an wa nawwir quburana bil Qur'an wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.